Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renastasia Larastanti. Saya bersama rekan-rekan saya yang bernama Nur Azizah sebagai pemateri ketiga, lalu saya sendiri Renastasia Larastanti sebagai pemateri pertama, dan yang terakhir ada Rizka Pratiwi sebagai pemateri kedua. Kami dari kelompok 10 bimbingan konseling yang diambuh oleh Bu Nurul Azmi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Dasar Bimbingan Konseling dalam Proses Perkuliahan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja dimulai dari saya sendiri, pemateri pertama. 1. Konsep bimbingan dan konseling dalam proses perkuliahan. Bimbingan merupakan terjemahan dari guidance dan counseling merupakan serapan dari kata counseling. Guidance berasal dari akar kata guide yang secara luas bermakna mengarahkan, to direct, memandu, to pilot, mengelola, to manage, menyampaikan, to describe, mendorong, to motivate, membantu, mewujudkan, helping, to create, memberi, to giving, membantu, bersungguh-sungguh, to commit, pemberi pertimbangan dan bersikap demokratis, democratic performance. Sedangkan counseling maknanya melingkupi proses-proses hubungan interaction, menekankan pada permasalahan yang dihadapi klien, performance, relationship, profesional, nasihat, advisable. Sehingga clue yang bisa diambil dari definisi ini itu adalah proses interaksi pihak yang profesional dengan pihak yang bermasalah yang lebih menekankan pada pemberian advice yang advisable. Jadi apabila digabungkan, bimbingan konseling adalah usaha secara demokratis dan atas dasar komitmen antara pembimbing dan juga yang akan dibimbing dalam memberikan bantuan dalam bentuk arahan, panduan, dorongan, dan pertimbangan yang bersifat advisable agar si yang ngebimbing, maksudnya orang yang butuh bimbingan tersebut itu mampu mengelola dan mewujudkan harapannya sendiri. Tujuan dari bimbingan dan konseling di perguruan tinggi tidak berbeda dengan tujuan pelayanan bimbingan di jenjang pendidikan di bawahnya, yaitu supaya manusia muda mampu mengatur hidupnya sendiri, mengembangkan kepribadiannya sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki, menjamin taraf kesehatan mental yang wajar, mengintegrasikan studinya dalam pola kehidupan sehari-hari, dan merencanakan masa depannya dengan mengingat situasi hidupnya yang konkret. Perlunya bimbingan konseling di perguruan tinggi ini tidak hanya ada dalam undang-undang, tetapi lebih mementingkan untuk memfasilitasi para mahasiswa agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai perkembangannya seperti aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral spiritual. Pada dasarnya, bimbingan konseling di perguruan tinggi juga sama dengan bimbingan konseling di lingkungan sekolah. Hanya saja yang membandingkan adalah sasarannya. Bimbingan untuk mahasiswa ini adalah untuk membantu mahasiswa mengembangkan dirinya dan mengatasi problem akademik, problem sosial, dan problem pribadi yang berpengaruh terhadap perkembangan akademik para mahasiswa. Belajar dalam perguruan tinggi sangat berbeda dengan SMP atau SMA. Karena di perguruan tinggi lebih ditekankan kemandirian mahasiswa, jadi harus banyak belajar sendiri tanpa diatur, bahkan diawasi. Bimbingan mahasiswa ini meliputi bimbingan akademik yang diberikan oleh dosen-dosen pembimbing akademik pada tingkat jurusan atau program yang diambilnya ya.
Setiap satu mahasiswa pasti memiliki dosen pembimbing yang dapat membantu menyelesaikan permasalahannya. Hanya saja sekarang rata-rata para dosen pendamping mahasiswa hanya membantu dalam lingkup problem akademik tanpa problem sosial atau pribadi. Pemberian layanan bimbingan konseling pada mahasiswa tentunya bukan tanpa dasar ataupun alasan. Di antara problem yang sering dihadapi mahasiswa baik dalam problem akademik, sosial, ataupun problem pribadi pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kemandirian mahasiswa baik dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan pemilihan maupun dalam pengelolaan dirinya sebagai mahasiswa. Seorang mahasiswa telah dipandang cukup dewasa dalam menentukan atau memilih program studi yang sesuai dengan bakat, minat, dan cita-citanya serta mengatur kehidupannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Pratiwi akan melanjutkan materi tentang pengertian, fungsi, dan tujuan bimbingan konseling bagi mahasiswa. Yang pertama, pengertian. Bimbingan dan konseling di perguruan tinggi merupakan membantu mahasiswa untuk mengembangkan dirinya dan mengatasi problem-problem akademik, serta problem sosial sampai pribadi yang berpengaruh terhadap akademik mahasiswa. Dalam bimbingan dan konseling di perguruan tinggi, diperlakukan asas-asas yang perlu diperhatikan. Asas-asas tersebut antara lain: pertama, asas perbedaan individual, artinya usia, pribadi sikap, kebetulan, kecerdasan, tingkat kematangan psikis di antara mahasiswa adalah sangat beragam. Kedua, asas masalah dan dorongan dalam menyelesaikan masalah. Ketiga, asas kebutuhan antara, artinya spesifik, lain dibanding semasa sekolah, sebelumnya ataupun setelah mahasiswa lain dibanding kelompok seusia yang bukan mahasiswa. Keempat, asas keinginan menjadi dirinya sendiri, artinya mereka ingin menjalani pribadi yang bulat yang dari orang lain, sementara mereka menyerap berbagai nilai, pola tingkah laku dari orang lain yang dikaguminya. Kemudian, fungsi. Sebelum berbicara fungsi, ada beberapa sifat pokok dalam bimbingan dan konseling di perguruan tinggi. Pertama, sifat pencegahan. Kedua, sifat koreksi. Ketiga, pengalaman dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi, potensi, dan karakteristik mahasiswa. Keempat, membantu menyesuaikan diri dengan kehidupan di perguruan tinggi. Kelima, membantu problema-problema akademik dan problema sosial sampai pribadi yang berpengaruh terhadap perkembangan akademik mahasiswa. Kemudian tujuan. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi adalah membantu mahasiswa untuk mengiringi proses perkembangannya, melewati masa-masa perguruan tinggi sehingga terhindar dari kesulitan dan dapat mengatasi kesulitan, membantu penyesuaian yang baik dan membuat arah diri sampai mencapai perkembangan optimal. Dalam suatu brosur pedoman bimbingan mahasiswa IKIP Malang 1980, Dr. Andes Roshidan MA menulis tujuan khusus bimbingan dan konseling adalah: yang pertama, membantu mahasiswa mewujudkan potensinya secara optimal, baik untuk kepentingan dirinya maupun masyarakat. Kedua, membantu mahasiswa dan menyesuaikan dirinya dengan tuntutan lingkungan secara konstruktif. Ketiga, membantu mahasiswa dalam usaha memecahkan persoalan yang dihadapinya. Keempat, membantu mahasiswa dan mengambil keputusan dalam berbagai pilihan. Kelima, membantu mahasiswa dan memutuskan rencana belajar, karir, rencana hidup lainnya. Terima kasih. Saya Nur Aziza, saya akan melanjutkan materi mengenai layanan bimbingan problematika mahasiswa. Yang pertama ada layanan perseorangan. Layanan pembelajaran pada umumnya diberikan dalam bentuk layanan informasi secara belajar yang efektif di perguruan tinggi. Ada bahan yang didiskusikan dalam layanan tersebut seperti sistem KRS, persiapan diri, teknik merumuskan rencana studi, KRS ya, cara mengikuti kuliah, teknik mencatat bahan kuliah, kiat membaca buku, cara menghadapi ujian, pemisahan karya ilmiah atau makalah, cara mengatasi kesulitan belajar, dan cara memanfaatkan perpustakaan. Selanjutnya ada layanan konseling perseorangan.
Layanan konseling perseorangan adalah untuk memungkinkan mahasiswa mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan dosen pembimbing dalam rangka pembahasan dan pengentasan masalah yang dialaminya. Layanan perseorangan ini pada umumnya dilaksanakan oleh dosen pembimbing untuk memecahkan masalah-masalah yang dialami mahasiswa secara pribadi, seperti masalah pergaulan muda-mudi, perkawinan, masalah hubungan sosial psikologis, rumah tangga dan keluarga, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok diberikan untuk memungkinkan mahasiswa memperoleh kesempatan bagi pembahasan dan pengentasan masalah yang dialami melalui dinamika kelompok. Layanan konseling kelompok merupakan layanan konseling yang diselenggarakan dalam suasana kelompok untuk memecahkan berbagai masalah-masalah yang dialami. Selanjutnya ada layanan bimbingan kelompok. Sebagian dosen pembimbing pada Pusat Pelayanan Psikologi dan Konseling telah melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok untuk memecahkan masalah-masalah yang dialami mahasiswa. Mahasiswa mempunyai masalah yang dipecahkan melalui bimbingan kelompok, antara lain seperti pelanggaran peraturan perkuliahan, tidak disiplin, masalah kehidupan dan pekerjaan, kegiatan sosial, rekreasi, masalah belajar, dan masalah lainnya. Baik, sekian dari pemaparan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.